Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa seyogianya di dalam kita mengisi ibadah Ramadan ini lebih memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita, dengan pertimbangan bahwa begini, sehebat apapun ibadah kita, katakanlah misalnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, tetapi di sisi lain kita punya tumpukan dosa yang belum terampunkan. Sementara kita semua tahu, yakin bahwa di hari nanti ketika kita menghadap Qadirul Jalil Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhadapan dengan mizan. Mizan itu timbangan, di mana semua amal kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalnya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah, tapi di sisi lain kita punya beban dosa yang belum terampunkan oleh Allah, khawatirnya ternyata timbangan kebaikan kita kalah dengan dosa-dosa kita. Maka sebanyak apapun hasil ibadah kita, kalau dalam timbangan kalah dengan timbangan dosa, mau tidak mau berarti sebelum kita masuk ke surga itu harus mampir dulu ke nerakanya Allah, naudzubillah. Nah, makanya saya sampaikan bahwa permohonan ampun kita kepada Allah itu lebih penting. Kenapa? Kalaulah misalnya ternyata dari rangkaian ibadah kita itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah 0 gitu ya. Tapi alhamdulillahnya di sisi lain dosa-dosa kita habis terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita tidak mempunyai bekal amal soleh, kalau dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya punya modal sebagai status orang beriman saja. Punya modal status sebagai seorang muslim yang tidak punya dosa, insya Allah perjalanan surga masih akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertimbangannya. Maka mengapa ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Siti Aisyah, kok yang diberikan adalah doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena itu tadi, sehebat apapun ibadah kita, kalau kita punya beban dosa yang banyak, khawatir beban dosa kita mengalahkan timbangan amal kebaikan kita. Tetapi kalau ampunan didapatkan, katakan tidak ada amal baik yang diterima oleh Allah, tetapi kita bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka insya Allah jalan keselamatan masih terbuka untuk kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini semua kita bisa menyadari betul bahwa betapa lemahnya ibadah kita, betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka dari itu banyak-banyaklah bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya selepas Ramadan ini kita betul-betul bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tanpa kita harus pesimis, tetap kita harus optimis bahwa seburuk apapun ibadah kita, kita berharap tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa-doa yang selalu di setiap malam kita panjatkan, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah ruku dan sujud kami. Ya Allah, terimalah puasa kami.
Ya Allah, terimalah upaya khusyuk dan tadarru kami. Andai di balik itu semua terdapat banyak kekurangan, wa tammim taqsirana. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangannya. Tutup ya Allah kekurangan-kekurangannya. Itu harapan yang selalu kita sampaikan kepada Allah, karena kita sadar betul bahwa Allah siapkan surganya hanyalah bagi hamba-hambanya yang tetap membuka rasa optimis akan pertemuan dan surga yang Allah sediakan. Liman kana yarju liqa Allah, bagi semua hamba atau orang-orang yang rindu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi bimbingan, hidayah dan inayah Allah selalu menyertai kita. Kita sukses mengarungi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang kita tunaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.